Bab 3611. Kecuali mereka lulus atau gagal, para penantang tidak akan bangun. Saat itu, pria berwajah persegi itu sepertinya berada di tempat yang sulit. Meski matanya tertutup, mereka bisa melihat bola matanya terus bergerak dan keringat terbentuk di dahinya. Lengannya di atas kakinya, dan tinjunya terkepal erat. Dia tampak sangat tegang. Dia sudah berada di momen terpenting. Ada 6 kristal di batu ilusi. Itu mewakili 6 tahap. Semua orang bisa melihat situasi dari kristal di atas batu. Pria berwajah persegi itu menyalakan batu ketiga dan kelima, sedangkan sisanya redup. Itu berarti dia baru melewati tahap ketiga dan kelima. Meskipun tubuhnya tidak akan terluka, mereka dapat mengetahui dari kondisi tubuhnya. Semua orang dapat mengetahui bahwa dia tidak benar-benar dapat bertahan. Namun, dia hanya mampu melewati 2 dari 6 tahap. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan bisa menyalakan batu lain paling banyak sebelum pria berwajah persegi itu gagal. Itu sebabnya pria berhidung mancung itu sangat marah. Dia menunjukkan 2 jari dan berkata kepada pria bertelinga kecil itu, sudah lama sekali dan dia hanya berhasil melewati 2 tahap. Dengan cadangan energinya, dia hanya akan mampu bertahan paling lama 5 menit lagi sebelum dia gagal. Dia seharusnya tidak menyia-nyiakan waktunya di tahap ketiga. Dia seharusnya menangani tahapan yang lebih mudah sebelum menghadapi yang lebih sulit. Kemudian, dia dapat menggunakan semua kekuatannya tanpa syarat. Hanya dengan begitu dia bisa lulus. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Bibir pria bertelinga kecil itu berkedut, merasa frustrasi. Sebelumnya, dia baru saja dimarahi. Ketika hasil pria berwajah persegi itu adalah pria, dia tetaplah yang dimarahi. Dia hanya merasa sangat frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan tentang itu. Pria berhidung mancung itu mengerutkan kening dan melanjutkan, waktu adalah senjata kita yang paling berharga. Jika kita menggunakannya dengan benar, kita bisa lewat. Aku sudah memberi tahu kalian berdua apa yang harus dilakukan berkali-kali sebelum mengaktifkan batu ilusi, tapi kamu menolak untuk mendengarkan. Semakin pria berhidung mancung itu berbicara, semakin marah dia. Dia ingin menamparkan wajah mereka berdua pada saat itu. Sebenarnya, pria berhidung mancung itu tidak hanya memarahi mereka demi itu, dia punya alasannya. Setelah mengaktifkan Killing Illusion Array, mereka harus menggunakan setiap detik dengan bijak. Mereka tidak bisa membuang terlalu banyak waktu pada tahapan yang lebih mudah. Membuang-buang waktu sama dengan membuang-buang energi. Kemudian, ketika mereka mencapai tahap yang lebih sulit, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka pasti sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka dan kalah karenanya. Ada beberapa keluhan tentang mereka. Seseorang menutupi wajahnya dan mendesah, saya tidak tahu bagaimana merencanakan semuanya dengan benar. Saya seharusnya tidak membuang banyak waktu di tahap keempat. Saya menghabiskan sebagian besar energi saya yang sebenarnya di tahap itu. Setelah itu, aku tidak benar-benar memiliki kekuatan untuk menang lagi. Pertama kali saya mencoba, saya tidak memiliki pengalaman dan saya melakukan hal yang sama. Sebelum Anda menantang Killing Illusion Array, Anda harus memikirkan semuanya. Namun, saya tidak pernah berharap diri saya membuang begitu banyak waktu untuk yang lebih mudah, tahapan, menyebabkan diriku kalah. Ketika Jack mendengar semua itu, matanya berbinar. Dia menoleh untuk melihat Jimmy, berubah pikiran. Dia telah merencanakan untuk mengaktifkan batu ilusi dan segera menantang Killing Illusion Array. Namun, akan kurang lucu jika dia melakukan itu. Medan perang kabut adalah hal yang menyenangkan. Dia merasa perlu membuat orang-orang itu lebih berhati-hati, jadi medan perang kabut tidak akan membosankan. Bab 3612. Jika dia tidak membuat mereka membayar harga yang tepat, mereka tidak akan takut. Dia harus memastikan mereka merasakan rasa sakit yang cukup sehingga mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi di masa depan. Di mata Jack, para prajurit dari benua Swelling Tide seperti anjing liar yang merepotkan. Dia harus memastikan mereka cukup menderita, rasa sakit sehingga mereka tidak akan menyebabkan masalah baginya di masa depan. Dengan pemikiran itu, Jack membuat keputusan. Dia berbalik untuk melihat Jimmy. Jimmy mengangkat alis dan menatap Jack. Apa yang pria itu inginkan? Kenapa dia menatapnya? Jack tersenyum sebelum berbalik dan berjalan beberapa langkah ke depan menyebabkan Jimmy mengerutkan kening.
Mungkinkah pria itu menyesali banyak hal dan tidak berencana menantang Killing Illusion Arai? Semua orang juga penasaran, mendongkrak, tiba-tiba tertawa dan berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Bibir Jimmy berkedut. Apa yang dia coba lakukan kali ini? Dia menatap Jack dengan kebencian. Jimmy yakin Jack tidak akan menantang Killing Illusion Arai karena Jack pasti akan gagal, dan semua kata-katanya akan terungkap. Dia pasti berusaha mengatur panggung yang bagus baginya untuk mundur. Jimmy tidak akan membiarkan Jack mendapatkan apa yang diinginkannya. Jack telah mengatakan hal-hal buruk seperti itu sebelumnya dan mempermalukan mereka, jadi tidak mungkin dia membiarkannya begitu saja. Jimmy menyeringai dan berkata, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Biarkan aku menjelaskannya, tidak peduli apa yang kamu katakan, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Kamu harus menantang Killing Illusion Arai. Jack mengangguk, jangan khawatir, aku pasti akan menantangnya, tapi akan membosankan jika aku menantangnya begitu saja. Mengapa kita tidak bertaruh pada atasnya? Saya akan mempertaruhkan 40 juta kristal roh. Jika Anda menang, maka saya akan memberi Anda 40 juta. Jika Anda kalah, Anda harus memberikan yang sama kepada saya. Jimmy mengangkat alis, berkata dengan acuh tak acuh, baik. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Selama kamu menerima tantangan, aku akan bergabung denganmu sampai akhir. Jack berkata, kami akan bertaruh pada waktu. Kamu tetap ingin menantang Killing Illusion Arai. Ayo bertaruh siapa yang bisa menyelesaikannya dalam waktu paling sedikit. Saat Jack mengatakan itu, semua orang tercengang lagi. Jack benar-benar tahu cara membuat pertunjukan. Jimmy mendengus, menatap Jack dengan putus asa. Dia merasa seperti Jack hanya ada di sana untuk ditertawakan. Sepertinya Jack ingin bertaruh siapa yang akan menyelesaikan susunan dalam waktu paling sedikit. Taruhan itu sepertinya tidak banyak, tetapi mengapa Jack begitu yakin dia akan menang? Di mata Jimmy, Jack seharusnya senang jika JKB bisa menyelesaikan 3 etapa, apalagi 6 etapa. Jack bahkan ingin melihat siapa yang mengambil jumlah terpendek dari mereka. Jimmy sangat terdiam sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Salah satu prajurit yang datang bersama mereka tidak tahan lagi, berkata, hei, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Kamu bahkan ingin bersaing untuk melihat siapa yang akan mengambil waktu tersingkat. Kamu harus khawatir untuk lulus di tempat pertama. Itu benar, orang ini berbicara dengan keras. Apa dia pikir dia sehebat itu? Dia bahkan ingin bertaruh 40 juta kristal roh. Apa menurutmu dia benar-benar gila atau dia hanya sepercaya diri itu? Menurutku dia benar-benar gila. Siapapun yang hanya memiliki sedikit kecerdasan tidak akan melakukan itu. Dengan kecocokan hanya 20%, tidak mungkin dia sekuat itu. Dia hanya prajurit biasa. Jimmy mungkin tidak sekuat Chess, tapi dia tetap salah satu pejuang yang lebih kuat. Dia pasti akan melewati Killing Illusion Arai, dan bahkan tidak akan memakan waktu lama. Aku tidak tahu apa yang membuat orang ini berani bersaing melawan Jimmy. Bab 3613. Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Dia bahkan bertaruh 40 juta. Gila. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, Jack tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya. Dia menatap Jimmy dengan tenang, menunggu tanggapan Jimmy. Jimmy kembali menatap Jack dengan ekspresi tak bisa berkata-kata seolah-olah Jack sudah gila. Namun, kekesalannya adalah satu hal. 40 juta bukanlah jumlah yang kecil. Karena pria itu ingin memberikannya, dia tidak punya alasan untuk menolak. Jimmy mendengus dan mengangguk, karena kamu sangat ingin berjudi, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika aku kalah, aku akan memberimu 40 juta kristal roh. Jika kamu kalah, kamu punya memberi saya 40 juta. Jack mengangguk dengan tenang, sama sekali tidak terlihat khawatir. Bibir Jimmy berkedut saat memandang Jack, merasa ada yang tidak beres dengan Jack. Sejak pertama kali berbicara dengan Jack, Jack tidak pernah bertingkah normal. Jack praktis menyinggung semua orang yang dia bisa. Jack mengeluarkan 4 keping emas ungu dari Master Seed yang masing-masing bernilai 10 juta. Dia meletakkannya di telapak tangannya. Kamu harus berusaha untuk menang. Jika kamu menang, kepingan emas ini menjadi milikmu. Ketika Jack mengatakan itu, banyak orang lain yang merasa sangat jengkel. Jack tidak pernah mengalah, seolah-olah dia hanya mencoba menggoda Jimmy untuk melakukan yang terbaik.
Dia tidak terdengar seperti dia pikir Jimmy bisa menang sama sekali. Seolah-olah Jimmy adalah semut yang bisa dibunuh kapan saja di mata Jack. Jimmy memandang Jack dan terdiam, sepertinya kamu benar-benar gila. Awalnya, semua orang mengira Jack memiliki sesuatu di lengan bajunya, tetapi perlahan, mereka mulai setuju bahwa ada yang salah dengan kepala Jack. Kalau tidak mungkin Jack mengatakan hal seperti itu. Jack mendengus, tidak peduli. Demi rencana masa depannya, dia akan menanggung apapun yang dikatakan orang ini. Jack menunjuk ke batu ilusi dan berkata, kamu bisa pergi dulu. Jangan khawatir, aku tidak akan mencoba lari. Aku akan menunggumu di sini. Jimmy mengangkat alis, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jack. Dia bahkan merasa seperti Jack melakukan semua itu untuk melarikan diri. Saat dia mengaktifkan Killing Illusion Array kecuali dia lulus atau gagal, dia tidak akan bisa meninggalkannya di tengah jalan. Jack berencana melarikan diri selama periode itu ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jimmy mencemooh, berat. Aku bertanya-tanya untuk apa kamu berakting, jadi itu rencanamu. Jack memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan. Katakan saja jika kamu tidak punya nyali. Lagi pula aku tidak keberatan pergi duluan. Aku hanya khawatir kamu tidak akan mau bertaruh melawanku setelah itu. Jimmy tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Orang ini benar-benar salah paham, atau dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan tawa. Setiap kali Anda mengatakan sesuatu, Anda membuat kami tidak bisa berkata-kata. Apakah menurut Anda Jimmy tidak akan mau bersaing dengan Anda begitu dia melihat hasil Anda? Bahwa dia akan terlalu takut untuk bertaruh melawan Anda. Bab 3614 Jack menoleh untuk melihat orang yang sedang berbicara. Orang itu berasal dari dunia kelas 2 dan tidak terlihat terlalu hebat. Mulutnya sangat besar. Orang itu telah mengejeknya cukup banyak sebelum ini. Setiap kali Jack mengatakan sesuatu, orang itu akan menambahkan beberapa patah kata. Jack menyipitkan matanya, mengingat bagaimana rupa orang itu. Jika Jack punya kesempatan, dia pasti akan memastikan pria bermulut besar itu menyesali perkataannya. Jack berbalik dan menatap Jimmy, aku tidak berusaha memprovokasimu, aku hanya berpikir bahwa kamu mungkin tidak punya nyali untuk menantangku lagi jika aku duluan. Jimmy menjadi frustrasi ketika mendengar itu, hei, bocah, berhentilah mencoba berbicara seolah-olah kamu adalah seorang master yang luar biasa. Tidak ada yang akan menanyaimu jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Bisakah kamu melihat dirimu sendiri di cermin? Apakah kamu bahkan mampu mencapai hasil apapun dengan keterampilanmu yang sedikit? Aku bahkan tidak berpikir kamu bisa melewati 3 tahap, apalagi 6. Rudy tidak bisa lagi menahan diri. Dia mulai berteriak, berhenti memandang rendah orang lain. Jika menurutmu dia salah, maka lakukan apa yang dia katakan dan gunakan hasilmu untuk membungkam kami. Jika tidak, kamu hanya merasa bersalah. Bibir Jimmy berkedut. Jika dia tidak melakukan apa yang orang itu katakan, maka dia merasa bersalah. Apakah dia yang takut mengambil taruhan? Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin mereka berdua mengatakan itu? Semua orang di sekitar mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Mereka merasa situasinya semakin tidak masuk akal. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berdua mendapat kepercayaan untuk mengatakan semua itu. Jimmy mencemooh, terserah. Bodohnya aku terus berdebat denganmu. Karena kalian berdua sangat ingin melihat hasilku, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan mengambil tantangan terlebih dahulu, tetapi semuanya, jangan-jangan biarkan mereka lari. Jika aku menang, aku akan membagi 10 juta dengan kalian semua. Semua orang tertarik ketika mereka mendengar itu. Meski jumlah mereka cukup banyak berkumpul di sana, 10 juta bukanlah jumlah yang kecil. Itu bonus kecil yang menyenangkan. Beberapa dari mereka menjamin, jangan khawatir. Serahkan orang ini kepada kami. Bahkan jika dia ingin lari, kami akan mengepungnya dan tidak membiarkannya pergi sampai Anda keluar dengan pas masuk lembah. Jimmy santai ketika mendengar itu. Dia berbalik untuk menatap Jack dengan dingin. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi saat dia berjalan ke batu ilusi. Jack seharusnya yang duduk di sana, tapi tidak apa-apa. Jack akan menantangnya pada akhirnya. Dia akan menggunakan keahliannya untuk menunjukkan kepada semua orang betapa Jack adalah sampah.
Jimmy duduk di depan batu ilusi. Dia mengeluarkan sepotong kecil emas ungu dari cincin ini dan memasukkannya ke dalam batu. Cahaya warna-warni kemudian bersinar dari batu. Setelah itu, Jimmy perlahan menutup matanya, dan tiruannya terbentuk dalam barisan. Bab 3615 batu ilusi telah diaktifkan, dan semua orang mengelilingi Jimmy, memperhatikan kristal di bebatuan. Pada saat itu, tidak ada satupun kristal yang menyala, tetapi semua orang tahu bahwa semuanya pada akhirnya akan menyala. Pria bermulut besar itu berkata dengan kagum, tahap mana yang menurut Anda akan dia tantang lebih dulu? Meskipun tidak ada tahapan yang terlalu sulit baginya, kita dapat menggunakan ini sebagai referensi. Lagi pula, itu masih tidak mudah tantangan, dan dia perlu bertaruh tepat waktu juga. Saat dia mengatakan itu, dia mulai tertawa. Orang lain di sekitarnya juga tertawa. Lagi pula, para pejuang yang mengetahui seluruh situasi itu merasa seperti Jack bertindak dengan cara yang benar-benar tidak masuk akal. Seseorang di sana berkata, "Hei, semuanya, berhentilah tertawa. Jika orang ini menang, saya akan menulis milik saya. Nama mundur dari sekarang." Jimmy mungkin juga tidak terlalu peduli. Selama dia tidak lari, biarkan saja dia. Kita harus melihat bagaimana Jimmy menantang segalanya. Mereka semua mengangguk, merasa orang itu benar. Jimmy mungkin sangat marah, tapi Jimmy mungkin tidak menganggap Jack sebagai tantangan sama sekali. Lagi pula, pria itu hanya bertingkah seperti badut. Tidak ada yang percaya satu kata pun yang dikatakan pria itu. Jack sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, tetapi Rudy berbisik dengan sedih, orang-orang bodoh ini tidak punya mata. Kamu akan mengejutkan mereka nanti. Jack tersenyum, abaikan mereka, kamu tidak perlu peduli bagaimana mereka. Rudy mengangguk, tidak melanjutkan. Namun, dia masih terlihat tidak bahagia. Setelah sekitar 5 menit, kristal keempat pada batu ilusi menyala. Semua orang melebarkan mata, bergumam, jadi dia memilih tahap keempat dulu. Tahap keempat tidak mudah. Dia melewatinya begitu cepat. Itu benar. 3 ilusi dengan teknik peringkat bumi atas dan 1 ilusi dengan teknik peringkat dewa tertinggi yang lebih rendah. Banyak orang telah terjebak di sana. Aku tidak percaya dia menempatkan tahap itu terlebih dahulu. Jelas betapa percaya dirinya dia. Dia tidak melakukannya, bahkan membuang banyak waktu. Semua orang memandangi batu ilusi itu, bersemangat, bahkan melupakan Jack. Jack bisa duduk dengan tenang di sana. Setelah 5 menit lagi, kristal ketiga menyala. Semua orang terkejut. Banyak dari mereka menempatkan tahap ketiga di depan karena tahap ketiga memiliki jumlah terbanyak meskipun bukan yang terkuat. Jika tahap ketiga berada di belakang, mereka dapat dengan mudah membuang banyak waktu. Lebih baik memilikinya di depan sehingga mereka dapat menggunakan waktu tercepat untuk melewatinya. Setelah 5 menit lagi, kristal kedua menyala. Pada saat itu, banyak dari mereka menahan napas. Tahap tersulit adalah 3 tahap pertama. Jimmy sudah melewati 2 dari mereka. Selama dia mempertahankan kondisinya, tidak akan sulit baginya untuk melewati semuanya, juga tidak akan memakan waktu lama. Pada saat itu, beberapa orang terlihat kagum dan cemburu di wajah mereka. Mereka adalah pejuang biasa yang merasa sangat sulit untuk melewati tantangan, tetapi tampaknya tidak sulit bagi Jimmy sama sekali. Jimmy jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jimmy. Bahkan menyentuh kaki Jimmy agak sulit. Mereka meratapi jurang bakat. Bab 3616. Waktu berlalu, dan setelah 5 menit, kristal tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Semua orang mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kemajuan awal begitu cepat, jadi mengapa semuanya tiba-tiba berhenti? Apakah Jimmy kehabisan energi? Kedengarannya tidak mungkin. Jimmy tidak lemah, dan Swelling Tide Continent adalah salah satu yang lebih kuat juga. Jimmy seharusnya tidak terjebak di sana. Kemudian, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Jimmy mengerutkan kening. Tangannya terkepal erat. Jelas dia tidak dalam kondisi yang baik. Meski tubuh fisik tidak perlu bertarung, tubuh fisik tetap mengendalikan klon. Klon akan mempengaruhi kondisi mental tubuh fisik. Terlihat jelas bahwa Jimmy sedang menghadapi sesuatu yang sulit yang mengejutkan semua orang. Namun, itu tidak berlangsung terlalu lama. Hanya dalam beberapa saat lagi, kristal yang mewakili tahap pertama menyala. Semua orang tiba-tiba menyadari apa yang terjadi.
Pantas saja Jimmy terjebak begitu lama, dia berada di tahap tersulit. Tahap pertama melibatkan dua ilusi yang sudah berada pada tahap kedua penguasaan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah. Ilusi itu menyerang pada saat yang sama dan memberikan tekanan yang cukup banyak. Setelah 3 tahap tersulit ditangani, yang tersisa hanyalah tahap kelima dan keenam. Dalam 5 menit singkat, semua kristal menyala. Jimmy telah menggunakan total kurang dari setengah jam. Waktunya tidak bisa dibilang sangat singkat di antara semua yang berlalu, dan hanya bisa dipertimbangkan rata-rata. Namun, tidak banyak yang benar-benar lulus sejak awal. Mereka yang lulus sudah termasuk prajurit terkuat. Saat dia lewat, pancaran cahaya bersinar, dan Valley Entrance Pass muncul di udara, jatuh ke tangan Jimmy. Jimmy memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat kartu pas di tangannya. Meski sempat mengalami sedikit masalah pada tahap pertama, dia masih berhasil bertahan. Dia mungkin menggunakan lebih banyak waktu, tetapi dia cukup puas. Begitu dia memasuki Cloud Valley dan membentuk avatar dunia, keterampilannya akan meningkat ke tahap berikutnya. Kemudian, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Selamat telah mendapatkan izin, Jimmy. Kami benar. Dengan keahlian Jimmy, Valley Entrance Pass sudah ada di dalam tas. Ada ucapan selamat di mana-mana. Jimmy tidak bisa menghentikan senyum di wajahnya. Dia senang dikagumi. Hanya yang benar-benar kuat yang akan menerima banyak kekaguman. Dia mungkin tidak sekuat Cass pada saat itu, tetapi dia memiliki keyakinan bahwa, selama dia memiliki cukup waktu, bahkan yang terkuat di dunia kelas 2 tidak akan cocok untuknya, apalagi Cass. Dia ingin berdiri di atas semua orang. Pada saat itu, dia merasa sangat bangga, seolah-olah semua orang di sana berada di bawah perhatiannya. Tepat pada saat itu, suara Jack terdengar oleh semua orang, karena kamu telah menyelesaikan tantangannya, cepatlah turun. Berhentilah mengambil tempat. Aku masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi berhentilah membuang-buang waktuku. Saat itu dikatakan, atmosfer sebelumnya benar-benar rusak. Semua orang menoleh untuk melihat Jack tidak percaya. Mereka menemukan diri mereka terdiam ketika mereka melihat Jack. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Jack. Jack tidak pernah berhenti memukau semua orang. Apakah dia tidak tahu betapa menjengkelkannya dia? Jimmy merasa sangat frustrasi. Jack terus-menerus memprovokasi dia. Semua yang dikatakan Jack lebih buruk dari yang lain. Kali ini, itu menyulut kemarahan Jimmy. Dia mengejek saat dia berjalan menuruni batu ilusi ke Jack. Dia dengan dingin menatap Jack, bagus sekali. Kamu tidak pernah berhenti membuatku takjub. Aku jatuh sekarang. Mari kita lihat trik apa lagi yang harus kamu lakukan. Bab 3617. Jack mengangkat alis, bahkan tidak melirik Jimmy lagi saat dia berjalan di depan batu. Dia mengabaikan semua suara lain saat dia duduk. Diskusi di sekitarnya semakin keras, bertanya-tanya alasan apa yang akan dia miliki, tetapi dia benar-benar pergi. Apa alasannya? Dengan hal-hal pada tahap ini, alasan tidak berguna. Dialah yang membawa ini pada dirinya sendiri. Dia sudah mengatakan begitu banyak hal buruk. Dia tidak lagi memiliki jalan untuk mundur. Aku ingin melihat bagaimana dia akan bertindak setelah hasilnya keluar. Aku juga sangat menantikan hasilnya. Ekspresinya pasti akan sangat menarik. Dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Siapa tahu, orang ini selalu mengejutkan kita. Dia mungkin berakhir dengan banyak alasan begitu hasilnya keluar, tapi itu semua akan sia-sia. Jack menarik napas dalam-dalam, sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Dia menutup matanya, dan jiwanya dikirim ke batu ilusi. Tiba-tiba, tubuhnya terasa kosong. Ketika dia membuka matanya lagi, dia berada di ruang asing. Itu adalah padang rumput yang benar-benar hijau. Ruang itu datar di sekelilingnya. Melihat ke atas, rerumputan terbentang sampai ke cakrawala. Saat itu, ada suara lama di benak Jack, pilih panggungmu. Jack tidak ragu memilih yang keenam. Itu karena perintah sama sekali tidak penting bagi Jack. Setelah dia memilih panggung, 6 sosok hitam muncul di depannya. Ketiga sosok itu memiliki bentuk manusia, tetapi detailnya kabur. Dia tidak bisa melihat mereka dengan jelas, tapi dia bisa melihat senjata di tangan mereka. Semuanya memiliki pedang perak. Saat berikutnya, mereka mulai menyerang Jack. Ketiga sosok itu menggunakan teknik peringkat bumi atas. Mereka bukan apa-apa di mata Jack.
Jack sedikit mengernyit saat dia mulai membentuk segel. 90 pedang jiwa terwujud di depan Jack. Jack bertepuk tangan, dan pedang jiwa diringkas menjadi 3 yang besar. Dia mendorong ke depan dan memukul ketiga sosok itu. Dalam sekejap, pedang jiwa menembus sosok itu. Sosok itu bahkan tidak bertahan selama setengah detik sebelum berubah menjadi kabut abu-abu, menghilang ke udara tipis. Pada saat itu, Jack benar-benar tanpa emosi. Namun, dunia luar tidak setenang Jack. Hanya butuh 3 detik setelah Jack menutup matanya sebelum kristal ke-6 menyala. Semua orang masih berbicara ketika seseorang berseru, "Apa? Cepat sekali." Mereka masih menghina Jack ketika suara itu menarik perhatian mereka. Semua orang menoleh untuk melihat kristal yang menyala, dan mereka tidak bisa tetap tenang. Meskipun kristal yang mewakili tahap ke-6, itu masih terlalu cepat. Mereka merasa seperti Jack baru saja menutup matanya ketika kristal menyala. Kecepatan itu sangat cepat. Pria bermulut besar itu mengerutkan bibirnya, tidak ada yang mengejutkan. Ini hanya tahap ke-6, tidak peduli seberapa cepat dia. Orang ini pasti mencoba mengejutkan kita. Dia mungkin membayar mahal untuk melakukan ini. Dia pasti telah menghabiskan seluruh energinya yang sebenarnya. Jika aku tidak menahan diri sama sekali, aku juga bisa menyelesaikan tahap ke-6 secepat itu. Bab 3618. Pria bermulut besar itu praktis meneriakkan itu. Dia tampak seperti khawatir mereka akan terlalu banyak membicarakan Jack. Lagi pula, dia terlalu sering menghina Jack. Dia tidak mau mengakui bahwa dia salah, jadi dia dengan panik berbicara kepada Jack. Dia mencoba mencari setiap alasan yang mungkin untuk menunjukkan bahwa Jack berhasil lulus begitu cepat karena Jack tidak menahan diri sama sekali dan bahwa Jack tidak akan dapat melewati tahap selanjutnya dengan mudah. Jack pasti akan gagal. Dengan betapa paniknya dia menjelaskan berbagai hal, beberapa dari mereka setuju dengannya, merasa dia benar. Lagi pula, Jack tidak pernah melakukan sesuatu yang normal. Tepat pada saat itu, kristal yang mewakili tahap ke-5 menyala. Diskusi berhenti seketika. Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka melihat kristal kedua yang menyala, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika kristal pertama menyala begitu cepat, mereka masih bisa menggunakan segala macam alasan untuk meyakinkan diri mereka sendiri, tetapi ketika yang kedua melakukannya dengan cepat, mereka mendapati diri mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Kenyataannya lebih meyakinkan dari apapun. Kecepatan Jack membuat mereka terdiam. Bahkan jika dia melewati tahap ke-6 dan ke-5, kecepatan yang mengejutkan membuat keterampilan Jack tidak biasa. Rudy mencibir ketika dia melihat pria bermulut besar itu, "Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang? Bukankah kamu suka bermain harpa sekarang? Kamu suka mengejeknya dan terus menumpuk. Mengapa kamu tidak mengatakan hal lain? Sekarang, apakah Anda menyadari bahwa semua alasan yang Anda buat tidak lagi meyakinkan?" Pria bermulut besar itu menegang. Ekspresinya agak masam. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat memberikan penjelasan apapun. Jimmy mengerutkan kening dan mengangkat suaranya, "Jangan terlalu senang dulu. Ini baru permulaan. Dia baru melewati tahap ke-5 dan ke-6. Tahap yang benar-benar sulit masih harus dilalui. Tahap ke-5 dan ke-6 mudah. Sebagian besar prajurit di sini bisa melewatinya. Dia hanya sedikit lebih cepat dari biasanya, tidak ada yang bisa dibanggakan." Rudy mengangkat alis, tidak marah dengan kata-kata itu. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang dan percaya diri. Jimmy mencemooh, melanjutkan dengan jijik, "Itu hanya pencapaian kecil, dan kamu sudah terlihat gila. Sampah benar-benar suka pamer." Saat dia mengatakan itu, kristal keempat juga menyala. Pandangan menghina Jimmy tiba-tiba menghilang. Semua orang mulai berbisik dalam sebuah diskusi. Saat itu tahap ke-6 dan ke-5, mereka semua bisa menggunakan kesulitan untuk membuat alasan. Namun, mereka tidak lagi punya alasan. Tahap keempat tidak semudah itu lagi. Cukup banyak orang yang kalah di tahap itu. Jack menyalakan kristal itu begitu cepat. Itu berarti dia pasti lebih kuat dari kebanyakan prajurit di sana. Bahkan Jimmy merasa sulit untuk mengatakan apapun. Ekspresi kakunya perlahan mengendur, tetapi wajahnya mulai terlihat serius. Dia tidak pernah menyangka bocah itu benar-benar terampil. Itu mungkin hanya tahap keempat, tapi masih sangat cepat. Bahkan Jimmy tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa melewati tahap keempat dengan begitu cepat. Jimmy menelan ludah,
akhirnya menyadari beratnya masalah ini. Sikapnya tidak bertahan lama ketika kristal ketiga menyala. Pada saat itu, semua orang bahkan mulai bernapas lebih lambat karena syok. Sebuah pikiran melintas di benak mereka. Semua orang bertanya-tanya apakah Jack punya. Sebenarnya tidak menyombongkan diri sama sekali. Bab 3619. Dia begitu sombong sebelumnya bukan karena ada yang salah dengan kepalanya, tetapi karena dia benar-benar memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Dia tidak menyombongkan diri tetapi mengatakan yang sebenarnya. Ketika mereka memikirkan hal itu, ekspresi semua orang berubah. Seseorang bergumam pada diri mereka sendiri, apa? Mungkinkah orang ini mengatakan kebenaran sepanjang waktu? Jika ya, maka kita tidak bisa meremehkan orang ini. Kasus mungkin sebenarnya tidak ada artinya di matanya. Semua orang mengangguk pada saat itu. Jimmy tidak jauh, jadi mereka tidak berani berbicara buruk tentang Cass terlalu banyak. Namun, tidak ada seorang pun yang idiot. Mereka mengerti apa artinya semua itu. Jimmy mulai bernapas dengan kasar saat dia melihat batu ilusi itu. Pada saat itu, dia benar-benar kaku. Dia punya yang rumit, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya, atau dia akan ditertawakan. Dia mengatupkan giginya dan berbisik pada dirinya sendiri, orang ini adalah masalah potensial. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Saat dia mengatakan itu, kristal yang mewakili tahap kedua menyala. Pada saat itu, beberapa orang menutup mulut mereka sambil berkata dengan heran, apa? Bukankah ini terlalu gila? Orang itu benar-benar sekuat itu. Saya pikir dia hanya menyombongkan diri sebelum ini, tetapi dia benar-benar memiliki keterampilan. Saya bahkan baru saja menertawakannya. Dia sudah menyelesaikan tahap kedua dalam waktu sesingkat itu. Jika dia berhasil menyelesaikan tahap pertama dengan kecepatan itu, dia benar-benar akan menjadi sesuatu yang lain. Dengan keterampilan itu, dia akan menjadi seseorang yang luar biasa tidak peduli dari dunia mana dia berasal. Dia memakai topeng, jadi kami tidak bisa melihat wajahnya. Bahkan jika dia agak terkenal, kami tidak tahu siapa dia. Semua orang perlahan menyadari bahwa topeng itu mungkin tidak menyembunyikan penampilannya yang jelek, tetapi malah mencegah siapapun mengenalinya. Pertanyaan paling penting muncul saat itu. Jika dia melakukan itu, lalu mengapa dia tidak ingin ada yang mengenalinya? Berbagai pikiran muncul di kepala mereka saat mereka mulai menebak dengan liar. Beberapa dari mereka mulai melihat Rudy. Di dunia ini, kekuatan adalah kekuatan dan kehormatan. Mereka mengira Jack lemah sebelumnya, jadi mereka tidak peduli dengan Jack. Saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa Jack kuat. Mereka tidak lagi berani mendiskusikan hal-hal tanpa rasa takut. Bahkan jika mereka ingin mengatakan sesuatu, mereka akan berbisik sehingga Rudy tidak dapat mendengarnya. Wajah Rudy berkedut jijik. Semua orang itu suka menggertak yang lemah. Seperti yang dikatakan Jack, tidak perlu peduli dengan bagaimana mereka bertindak. Tidak peduli berapa banyak yang dia katakan, keterampilan adalah bentuk bukti terbaik. Tepat pada saat itu, kristal terakhir menyala, dan Jack perlahan membuka matanya. Bab 3620. Cahaya terang memadat di atasnya saat celah masuk lembah turun dan perlahan jatuh ke telapak tangan Jack. Pas itu dingin saat disentuh, dan Jack bisa merasakan energi tak berujung datang darinya. Jack menyeringai, mengungkapkan senyum. Keenam tahap itu sangat sederhana bagi Jack. Bahkan tahap tersulit hanyalah dua lawan dengan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah. Jack menggunakan teknik peringkat Dewa Badai. Itu jauh lebih kuat dari mereka. Lawan-lawan itu seperti kertas di depan Jack, sama sekali bukan masalah baginya. Jack menatap semua orang. Pada saat itu, mereka semua memiliki ekspresi yang menarik di wajah mereka. Mereka tidak lagi memandangnya seperti orang idiot dan malah penuh hormat dan ketakutan. Beberapa orang bahkan menghindari tatapannya. Pria bermulut besar tadi terlihat seperti anjing yang baru saja dipukuli. Dia bersembunyi di belakang dan terlalu takut untuk menunjukkan dirinya. Dari tahap ke-6 ke tahap pertama, Jack membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Bagi orang lain, 5 menit bahkan mungkin tidak cukup untuk satu tahap. Jack benar-benar badut di mata mereka, tetapi dia tiba-tiba berubah menjadi kartu as. Jack mendengus sambil perlahan berjalan menuruni batu. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang itu.
Itu membuang-buang waktunya. Namun, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Jack memandangi pria bermulut besar di belakang semua orang, dan dia berkata dengan suara rendah, "Jangan berpikir kamu aman hanya karena kamu bersembunyi di belakang semua orang. Bukankah kamu baru saja bersenang-senang berbicara? Anda bilang saya tidak tahu tempat saya ingin bersaing dengan Jimmy. Apakah Anda masih ingat kata-kata Anda? Kata-kata seorang pria bernilai segalanya. Jika Anda bisa, mengapa Anda tidak mengulangi semua yang Anda katakan?" Pria bermulut besar itu gemetar ketakutan, bahkan tidak berani bernapas. Dia bahkan tidak berani mengingat semua yang dia katakan sebelumnya. Siapapun yang lewat sudah lebih kuat darinya, apalagi seseorang yang lewat dengan kecepatan yang mengejutkan. Keenam tahapan itu seolah-olah tidak sulit sama sekali. Itu menunjukkan betapa kuatnya Jack. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah Jack bisa mengalahkannya hanya dengan satu tangan. Menyinggung seseorang sekuat itu benar-benar keputusan yang mengerikan. Dia sudah mulai benar-benar menyesalinya. Dia seharusnya tidak begitu gatal dengan kata-katanya. Bibirnya berkedut saat dia perlahan mendongak dengan senyum minta maaf, "Tuan, saya memiliki perilaku buruk sebelumnya. Anggap saja saya bukan siapa-siapa dan biarkan saya pergi. Saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya hanya buta, dan tidak tahu kamu sekuat itu." Petik 2. Mata pria bermulut besar itu sudah mulai memerah karena ketakutan. Dia khawatir Jack akan mulai mengincarnya. Meskipun kota Cloud bukanlah tempat yang bisa kau bunuh tanpa ditinggalkan, tidak mungkin dia bisa bersembunyi selamanya, tidak pernah menerima tantangan apapun. Saat dia melakukannya, dia akan berada dalam bahaya. Akan terlalu mudah bagi seseorang yang kuat untuk mengincarnya. Selanjutnya, prajurit yang terampil pasti akan memiliki pengikut. Pengikut itu mungkin juga tidak lemah. Jika dia menjadi sasaran pria itu dan para pengikutnya, dia harus menjalani hidupnya dalam ketakutan. Tiba-tiba, dia mengesampingkan semua harga dirinya, memohon pada Jack untuk melepaskannya. Jack mencibir saat ekspresi dingin terlihat di wajahnya, "Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Jika aku melihatmu, aku akan memanen heartbloodmu." Petik 2. Saat itu dikatakan, seluruh tubuh pria bermulut besar itu menegang. Kata-kata itu sudah menjadi hukuman baginya. Dia akan pergi, tetapi dia harus meninggalkan Cloud City. Dia enggan, tetapi dia khawatir tentang konsekuensi menyinggung seseorang sekuat Jack. Bersambung.